Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa barik wasallam. Dalam pertemuan kali ini alhamdulillah kita semua mudah-mudahan disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tetap semangat menjalani aktivitasnya. Dalam pertemuan kali ini kita akan membahas materi kelas 9, yaitu materi qadha dan qadar. Nah, tentunya dalam kehidupan sehari-hari kita selalu berkaitan, berkesinambungan atau bertemu dengan apa yang disebut qadha dan qadar, atau dalam kata lain disebut takdir. Nah, kita pasti selalu bertanya-tanya, apa itu takdir? Mengapa takdir itu seperti ini? Terus pertanyaan itu terulang di kepala. Nah, dalam pembahasan kali ini kita akan bahas tuntas mengenai qadha dan qadar. Silahkan disimak videonya. Nah, yang pertama ialah qadha. Secara bahasa, pengertian qadha adalah ketetapan, ketentuan, dan keputusan. Nah, secara istilah, qadha adalah ketetapan, ketentuan, dan keputusan Allah Subhanahu wa taala dari sejak zaman azali atas segala sesuatu yang berkaitan dengan iradah atau kehendaknya, baik itu melibatkan keburukan, hidup, dan mati. Qadha sebagai rencana Allah Subhanahu wa taala sejak zaman azali. Nah, qadha ini telah ditetapkan adanya sejak kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mati, jodoh, celaka, nyawa bahayanya, semuanya telah ditetapkan oleh Allah. Itulah pengertian dari qadha. Nah, adapun pengertian qadar secara bahasa artinya kepastian, peraturan, dan ukuran. Qadar secara istilah adalah aturan atau ukuran yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai perwujudan ketetapan qadha terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan makhluknya yang telah ada sejak zaman azali dan pastinya sesuai dengan iradahnya. Nah, diambil dari pengertian qadha dan qadar, bisa dipastikan kata lain dari qadha dan qadar itu ialah takdir. Takdir merupakan suatu nasib yang akan menimpa kita sesudah ataupun sebelum, atau yang akan terjadi. Itu adalah takdir. Nah, berikut merupakan dalil yang mendasari dari adanya qadha yang qadar dalam surat Ar-Ra'd ayat 11 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maraddalah wa ma lahum min dunihi min wal. Yang artinya sesungguhnya Allah telah merubah keadaan suatu kaum sebagaimana mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada lagi yang dapat menolaknya, dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Nah, bisa dipahami dalam surat Ar-Ra'd ayat 11 ini bahwasannya takdir ini bisa dirubah ataupun bisa dicapai sesuai apa yang kita inginkan apabila kita berusaha. Nah, adapun ketika usaha kita tidak sesuai ekspektasi kita, maka bisa dikatakan kita ini harus sabar menjalaninya, bahwa ada takdir yang lain yang menurut Allah lebih baik daripada takdir yang kita usahakan. Nah, bisa dipahami juga dalam dalil ini dalam surat Ar-Ra'd ayat 11 bahwasanya takdir bisa terbagi menjadi dua, yaitu takdir mubram dan takdir mu'allaq. Nah, adapun takdir mubram yaitu takdir yang sifatnya mutlak, tidak bisa dirubah. Biasanya takdir mubram itu terjadi apabila si kejadian itu tersebut
sudah terjadi. Nah, itu tidak bisa dirubah, ataupun takdir kita terhadap kematian, musibah, bencana, dari siapa kita dilahirkan, di mana kita mati, itu merupakan takdir yang sudah dipastikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun juga takdir mu'alaq, yaitu takdir yang bisa dirubah dengan usaha manusia. Selagi kita berusaha, seperti kita akan menghadapi ujian. Nah, apabila kita tidak mengerjakan ujian, sudah pasti bahwa hasil ujian tersebut maka akan jelek, karena kita tidak menghafal, tidak mempunyai dasar teori untuk menjawab ujian tersebut. Nah, apabila kita menghafal terlebih dahulu, membaca, mempersiapkan untuk ujian tersebut, maka sudah dipastikan bahwa untuk menghadapi ujian yang akan datang, kita bisa menjawabnya, kita bisa berhasil dalam ujian tersebut. Itu merupakan contoh takdir mu'alaq. Nah, adapun berkaitan dengan takdir mubram dan takdir mu'alaq, bukan dua takdir yang berbeda, akan tetapi saling berkaitan. Seperti apabila kita mengeluh nih, kita mengeluh kenapa takdir kita selalu apes, ataupun kita tidak dapat kebahagiaan seperti orang-orang. Nah, itulah fungsi dari takdir mu'alaq dan takdir mubram. Takdir mu'alaq, sebelum kita mengeluh, kita harus memastikan terlebih dahulu apa tujuan kita di depan. Nah, apabila kita sudah mempersiapkan dari sekarang mempersiapkan untuk mencapai cita-cita yang kita cita-citakan di depan, nah maka hal yang dicapai tersebut di akhir nanti, setelah kita berhasil melewatinya, maka itu disebut takdir mubram, takdir yang sudah dipastikan. Nah, berikut merupakan contoh dari beriman kepada qada dan qadar. Yang pertama ialah ada gunung meletus. Nah, itu merupakan takdir yang tidak bisa dirubah, yaitu bencana. Nah, apabila kita melihat suatu kejadian gunung meletus ataupun gempa bumi, itu suatu takdir yang Allah berikan kepada kita. Bisa jadi untuk mengajak orang-orang yang selalu bermaksiat, bisa jadi juga untuk ujian kepada orang-orang yang takwa, agar benar-benar iman kepada Allahnya terpercaya, benar-benar bahwa orang tersebut sangat beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam gambar kedua ialah ada suatu foto yang menarik. Yang pertama mengeluh karena tidak punya uang, yang kedua itu sebelum bekerja. Nah, yang kedua punya uang banyak dan selalu tersenyum si bapak itu. Nah, dari foto ini bisa ketahui ini merupakan takdir yang bisa dirubah, yang mana dalam sebelum bekerja kita tidak mempunyai uang, tidak bisa untuk menafkahi keluarga. Akan tetapi setelah kita bekerja, kita mempunyai uang, mempunyai rezeki, kita bisa menafkahi keluarga, kita bisa jalan-jalan, kita bisa healing. Nah, itu merupakan contoh dari takdir mubram dan takdir mu'alaq. Setelah mengetahui macam-macam takdir, berikut merupakan ada beberapa perilaku orang-orang yang beriman kepada qada dan qadar. Yang pertama ialah berusaha bersungguh-sungguh untuk mencapai keberhasilan, ikhtiar. Nah, itu apabila kita mempercayai atau mengimani qada dan qadar ataupun takdir, maka kita akan bersungguh-sungguh untuk mencapai hasil yang terbaik. Dan yang kedua ialah menyerahkan segala persoalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, apabila kita telah berusaha dan terus berusaha untuk mencapai tujuan yang kita cita-citakan, maka setelah itu kita menyerahkan segalanya kepada Allah Subhanahu wa taala, didasari dengan berdoa. Maka untuk mencapai tujuan tersebut, apabila kita melibatkan Allah di dalam usaha tersebut, maka usaha tersebut akan cepat tercapai dan pastinya akan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga ialah selalu berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, apabila kita mengimani kepada qada dan qadar, maka kita akan selalu senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dikaruniakan sebuah hidup yang mungkin orang lain tidak punya, hanya kita yang menjalani hidup seperti ini. Tapi selalu ada hal-hal yang membahagiakan dalam
hidup kita. Yang selanjutnya ialah melaksanakan perintah Allah dan selalu menjauhi larangannya atau takwa. Nah, apabila kita mengimani kepada qada dan qadar, maka kita akan bertakwa kepada Allah, takut kepada Allah. Karena apabila kita sudah mengimani kepada qada dan qadar, maka kita akan selalu taat kepada Allah, agar dimana tujuan kita tidak tercapai, kita tetap mendapat pahala karena kita sudah berusaha. Nah, yang selanjutnya ialah rela atau menerima pemberian Allah Subhanahu wa taala ataupun qanaah. Nah, setelah kita mengimani qada dan qadar, maka kita akan rela terhadap takdir apa yang akan Allah berikan kepada kita. Yang selanjutnya ialah tahan godaan ataupun sabar. Nah, orang yang mengimani kepada qada dan qadar, apabila tujuannya tidak tercapai, kita akan selalu sabar. Tidak sampai setan merendahkan kita ataupun membuat kita putus asa untuk selalu mengeluh. Nah, apabila kita sudah mengimani qada dan qadar, maka perilaku-perilaku tersebut akan melekat pada diri kita. Kita akan selalu hidup didasari dengan ibadah dan selalu menjauhi maksiat. Alhamdulillah, materi dari awal sampai akhir telah usai. Semoga kita bisa mengambil manfaat dan hikmah dari apa yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.